Terima kasih banyak Pak Ketua, Ketua Rapat, Bapak Ibu anggota Komisi 3, PPATK. PPATK ini kepala atau ketua? Kepala Pak ya, bukan ketua ya. Kami di sini ketua. Ya jangan Pak Ketua Kepala PPATK panggil anggota Dewan yang mulia lah. Kalau mau tambah yang terhormat ya boleh, tapi yang mulia jangan. Ya bukan apa-apa, dapat dari mana anggota Dewan dipanggil yang mulia? Tidak ada kan? Ketua PPATK pakai panggil anggota Dewan yang mulia itu apa dasarnya? Atau imajinasi aja? Ya, imajinasi aja. Jangan panggil yang mulia lah. Ya. Kalau mau yang terhormat ya boleh. Kalau undang-undang boleh, MKD yang mulia boleh, hakim MKD, itu pun kalau sidang. Kalau enggak sidang ya panggil nama aja. Ya, jadi saya terganggu sekali panggil yang mulia itu. Yang kedua saya mau tanya, saudara pimpinan PPATK. Disebutkan tahun 2022 dan sepanjang 2022, dari sekian banyak itu ada 90.000 laporan transaksi keuangan mencurigakan, ya kan? LTKM. Lalu sepanjang tahun 2022, PPATK juga menyampaikan ada 1.290 LHA yang terkait dengan 1.722 LTKM dengan nilai nominal transaksi yang diduga terkait tindak pidana mencapai 183 triliun. Dahsyat sekali. Saya ingin tanya, yang pertama, 90.000 LTKM itu kecurigaannya apa saja? Lalu yang menentukan ini mencurigakan ini apa? Apa analisisnya? Kan tidak bisa subjektif aja. Uang masuk atau uang keluar tiba-tiba aja dibilang LTKM. Banyak ini, 90.000. Kalau bisa kami ingin tahu juga apa saja itu Pak. LTKM itu kita ingin tahu. Jangan sampai apa ini orang melaporkan ke Bapak kah? Ke PPATK atau apa? Yang kedua, disebutkan sepanjang tahun 2022 PPATK menyampaikan 1.290 laporan hasil analisis terkait 1.722 LTKM. Nah, ini juga tindak pidana apa saja. Yang membuat dugaan itu siapa? PPATK atau penegak hukum? Sampai ditulis di sini transaksi yang diduga terkait tindak pidana. Jadi ini diduga terkait tindak pidana. Nah, yang membuat dugaan itu siapa?
Penting itu Pak Ansa. Lebih jauh lagi kita tanya, kalau tadi ditanyakan siapa yang membuat dugaan, lalu dari sekian banyak tadi dugaan-dugaan itu, tolong kepada kami dijelaskan, disampaikan dugaan itu tindak pidana apa saja. Dan tidak bisa, itu yang saya bilang, Komisi 3 mesti melek sedikit lah matanya. Jangan terlalu lama tidur, makanya tadi bilang tidak usah panggil yang mulia lah. Terlalu enak panggil yang mulia, lupa tugasnya. Saya tolong ini dijelaskan itu, tindak pidana apa saja itu. Dengan uang yang diduga 1.183,88 triliun. Kalau bisa lebih baik lagi jika dikasih tahu juga kepada kami, itu duit ini disimpan di mana? Siapa pelakunya? Apakah masuk kemarin kasus yang tambang atau apa itu ya? Apa? Siapa? Oh, Ismail Bolong, ya. Ismail Bolong. Apalagi yang lain? Ya saya tidak mau kasih tahu lah ke semua. Masa saya harus kasih tahu matahari terbit dari timur, kan gitu? Tidak mungkin saya kasih tahu matahari terbit dari selatan, ya kan? Tidak mungkin. Poin saya adalah Bapak harus jelaskan kepada kami ini, jangan sekedar laporan begini kah? Jangan anggap kita ini anak SD atau anak SMP. Makanya mohon maaf saya berkali-kali nggak pernah datang di PPATK ini. Panggilan anggota dewan yang mulia, tapi laporannya gini ini kayak main-main aja. Serius sedikit lah ngurus negara ini. Jadi tolong itu dijelaskan itu Pak Ketua. Kalau waktu nggak cukup nanti bila perlu kita lanjut malam. Kalau mau serius ya, tapi kalau enggak ya silakan aja. Jadi Pak PPATK tolong itu dijelaskan lebih detail kepada kami ini. Supaya kami jangan, udah dilaporkan ke DPR, Komisi 3, tapi apa sebetulnya? Lalu poin ketiga itu kalau kita lihat lagi ya. Jadi ini, saya masih ingat dulu Pak ya. PPATK ini bikin dalam kaitan dengan 3 kejahatan. Terorisme, korupsi yang paling penting, dan narkotika. Itu aja dia. Belakang-belakangan itu ya illegal logging, illegal mining dan sebagainya, itu dia. Jadi PPATK itu jangan kayak di Menara Gading dia. Tidak nyambung, tidak connect dengan masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara ini. Ya, oleh sebab itu laporan yang begini terlalu apa ini Pak, umum begitulah ya. Apa yang mau kita bahas? Apa hanya lapor sekian-sekian apa? Jadi tolong kepada kami disampaikan laporan itu yang lebih ini. Lalu di poin 4 itu ada tulis, ini hasil analisis terkait tindak pidana korupsi ada 81,3 triliun tadi. Perjudian 81 triliun. Terkait GFC tadi ada 4,8 triliun. Yang paling banyak narkotika paling ya sedikit lah. Penggelapan dana dalam yayasan senilai 1 triliun. Dan tidak tahu yang lain-lain ini. Akan lebih bagus Pak Ketua kalau
kita juga dikasih gambaran tentang soal ini dalam narasi yang lebih detail. Kenapa? Bukan supaya kami diberitahu saja, tetapi kami ingin menggunakan penjelasan narasi yang Bapak pakai data untuk menjalankan tugas pengawasan anggota dewan. Tapi kalau begini apa yang kami lakukan? Korupsi siapa? Korupsi di mana ini? Perjudian di mana? Siapa judi ini? Bagaimana Bapak tahu judi ini? Kita nggak ada gambaran kita. Nggak tahu lagi, apalagi menjelang politik Pak Arsul, dana-dana ini. Apalagi maukah saya dengar katanya dananya banyak sekali untuk penundaan pemilu ini. Pakai dana untuk menunda pemilu banyak sekali dana-dana itu. Yang nggak nampung lewat bank ya bisa langsung. Kami ingatkan waktu Pak Beni. Gimana Pak? Lanjut kalau memang ini. Tidak ada waktu. Anggota dewan jangan dibatasi. Jangan dibatasi. Karena mahal. Sebetulnya saya ke daerah ini Pak. Saya udah beli tiket, tapi tiba-tiba tadi malam dikasih tahu ada rapat PPATK. Saya batalkan tiketnya. Jadi mahal ini rapat di sini. Tapi kemudian saya kecewa ketika saya mendapatkan laporannya yang seperti ini. Lalu Bapak PPATK ini semangat sekali untuk ngomong teroris itu. Itu yang tayangkan di situ itu aja. Seperti ada, ya saya setuju itu. Tapi jangan yang itu ditonjolkan terus, yang korupsi penjahat yang paling jahat itu kok disembunyikan. Narkotika jahat juga, korupsi itu kemana? Tadi hanya ditayangkan teroris tuh. Itu pun tayang begitu saja. Seperti apa itu? Jelaskan kepada kita. Di mana masuk? Dari mana uang itu masuknya? Siapa yang terima di sini? Jadi ya anggota dewan udah sumpek ini, apalagi dengan sistem pemilu yang tidak jelas, lalu ada kabar burung bahwa nanti sistem tertutup. Pak Arsul sudah dapat informasinya ya, dari Bapak Presiden kah? Begitu? Ya. Oke, itu aja Pak. Terima kasih banyak. Ya. Baik.